Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. Teman-teman, suara saya terdengar dengan jelas atau tidak? Boleh direspon terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Oke. Masya Allah, namanya Bhinneka Tunggal Ika. NKRI sekali. Oke, teman-teman yang lain. Jelas ya suaranya ya. Baik. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam kegiatan yang baik insya Allah, dalam pertemuan yang baik juga insya Allah, dan mudah-mudahan pertemuan malam hari ini juga memberikan banyak kebaikan bagi diri saya pribadi secara khusus, bagi teman-teman semua secara umum, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa mengubah kita jadi lebih baik lagi dan mengubah orang-orang sekitar kita juga jadi lebih baik lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa juga kita salawat kepada Rasulullah yang pada malam hari ini mudah-mudahan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan juga kelak kita diakui oleh Rasulullah SAW ya sebagai umatnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama Rasulullah, sahabat, dan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Teman-teman semua, malam hari ini ada Kak Nurul, ada Kak Silvi, ada Kak Hati, ada Kak Andini, ada Kak Sekar, ya, ada Kak Sinta juga. Halo Kak Sinta, ada seorang Pancasilais Bhinneka Tunggal Ika, ada juga Kak Novi, ada Kak Nisa, ada Kak Yudia, ada Kak Aufa Salsabila, ada Kak Intan, ada Kak Hikmah, ada Kak Nurfiati, ada Kak Ihmam, oh Kak Ilham, Masya Allah, ada Kak Safitri, ada Kak Ovi, ada Kak Acar, ada Kak Anissa, ada Kak Ani, Masya Allah, dan juga ada Kak Aisyah. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Everything is good or not? Gimana kabar kalian? Ini kita udah masuk di pekan kedua bulan 9. Dan 3 bulan lagi, kita juga insya Allah 3-4 bulanan ya kurang lebih, kita akan bertemu dengan 2026. Terasa cepat sekali ya. Alhamdulillah good, baik. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah untuk hari ini. Oke, alhamdulillah untuk semuanya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Teman-teman semua, malam hari ini kita akan ngebahas apa? Kita akan ngebahas tentang cinta. Wah. Kita akan ngebahas tentang CINTA. Ya, kita akan membahas tentang cinta, dan terkhusus kita akan membahas apakah cinta pandangan pertama itu beneran ada atau enggak, atau sebenarnya bukan cinta pandangan pertama gitu, tapi apakah nafsu atau ketertarikan pada pandangan pertama. Nah, nanti kita akan bahas, kita akan ngobrol, kita akan sharing dan berbagi berbagai macam hal tentang cinta. Tapi sebelum kita lanjut ke sana teman-teman semua, malam hari ini saya tidak sendirian tentunya, sesuai yang ada di posternya. The Legend of Babeh Teddy. Masya Allah, kabar. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 amin. Kenapa udah jadi legend ini? Belum, Bu? Oh, belum legend ya? Oke, gimana kabarnya Kak Teddy? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semua di sini. Bayu gimana kabar? Kak Abizar gimana kabarnya? Wah, very good insya Allah. Wih, mantap. Selalu semangat ya dengan Kak Abizar ini ya. Iya, kita harus selalu bersemangat. Iya, seperti tidak ada beban. Banyak sekali sebenarnya. Banyak sekali beban dalam hidup ini ya teman-teman. Tapi ya kita jalanin saja kehidupan kita ini sebagaimana dengan mestinya. Oke, teman-teman. Malam hari ini kita akan ngebahas tentang cinta pandangan pertama. Di sini kita akan coba mendengarkan perspektif dari saya, dan juga perspektif dari Kak Teddy. Nanti ya aturan mainnya malam hari ini adalah Kak Teddy terlebih dahulu menyampaikan materinya, selanjutnya selanjutnya kita bisa ngobrol, sharing, berbagi tentang pengalaman-pengalaman kalian perihal percintaan. Boleh juga perihal yang lain, cuman
kalau bisa sesuai dengan tema. Supaya apa? Supaya memang materi pada malam hari ini itu bisa teman-teman pahami secara utuh. Oke, Kak Teddy, malam hari ini kita ngebahas tentang cinta pada pandangan pertama. Wow. Wow. Cinta pandangan pertama. Tapi sebelum aku meminta Kak Teddy untuk menyampaikan materinya, aku pengen tanya ke dulu teman-teman. Ada 2 pertanyaan. Pertama, teman-teman, ada yang pernah nggak merasakan cinta pada pandangan pertama? Ayolah, ada yang pernah merasakan atau tidak? Oh ya, teman-teman boleh open cam ya. Jadi santai aja, relax and enjoy. Belum sih? Wah, pernah Kak? Masya Allah. Belum? Wah, oke. Pernah Kak? Oke. Pernah. Kalau hanya 2 tuh agak panjang. Pernah. Tanya apa lagi? Udah mati rasa Kak? Waduh. Waduh. Kok bisa? Oke. Yang lain gimana? Belum tahu sih Kak. Nggak tahu itu pandangan pertama atau apa ini? Pandangan pertama atau bukan? Menurut penelitian, ketertarikan atau kita anggap aja kita belum tahu ya. Anggap aja cinta pandangan pertama itu 1/5 detik. Jadi 1-5 detik itu pandangan pertama. Nah, tapi kalau kamu udah lebih itu berarti bukan pandangan pertama lagi. Apa itu? Bisa dikategorikan sebagai katakan saja dulu cinta pandangan pertama itu 1-5 detik. Kalau ini ketertarikannya bisa sampai 1-5 detik. Oke. Gitu. Dan ini tahu ya, nggak tahu Kak itu pandangan pertama atau bukan. Jadi kalau masih kisaran 1-5 detik itu bisa dikategorikan sebagai pandangan pertama. Tapi kalau udah bermenit-menit atau sering melihat itu bukan pandangan pertama. Jadi kamu bisa menyebutkan sendiri ya kau. Pernah, tapi bener nggak ya? Ya ragu, soalnya dari lama pas SD nggak tahu udah pada. Aku tahu, pasti kamu suka sama Iqbal Ramadan kan Nandini? Dari SD cuy. Iya kayaknya nih Iqbal Ramadan ini. Oh bukan nggak? I'm sorry. Oke, teman-teman. Kemudian yang kedua, kalian percaya nggak sih kalau misalkan cinta pandangan pertama itu beneran ada? Kalian percaya nggak? Kalau kalian tanya sama diri aku, mungkin aku dulu berpikiran ada. Tapi semakin kesini, semakin belajar dan semakin tumbuh besar ini, kayaknya agak sulit untuk cinta pada pandangan pertama. Cinta pandangan pertama itu seringkali mungkin kita kan sering merasakan itu ketika masih ABG gitu ya. ABG anak baru gede gitu ya, belasan tahun atau 20-an tahun gitu ya. Itu sering tuh ngadain terus. Lihat orang cantik dikit atau tampan dikit tertarik gitu ya. Suka. Tapi semakin kesini kayaknya enggak deh. Cakep atau ketertarikan di awal tuh kayaknya nggak menentukan sih. Ya, sekarang tuh lebih kayak oke, lihat cewek cantik, cantik banget. Nggak langsung tertarik gitu. Ada faktor-faktor lain yang harus dipenuhi dulu hingga sampai kita tertarik. Ya kan? Ini malah udah ngobrol berat. Kita jangan ngobrolin berat dulu gitu ya. Kita dengerin dulu nih perspektif Babeh Teddy gitu ya. Tentang cinta pandangan pertama itu seperti apa. Santai aja teman-teman, enjoy aja, boleh sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil makan, sambil apa yang penting jangan sambil tidur, karena kalau tidur ya ngapain buka HP. tidur aja gitu. Jadi santai aja, relax ya. Kita simak dulu. Gimana menurut Babe, kita pandangan pertama itu beneran ada atau enggak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Kalau dibilang cinta pada pandangan pertama, gokil, itu pasti ada dong. Pasti ada. Dan teman-teman yang mengalamin, wah, selamat, Anda salah satu orang yang beruntung. Karena nggak semua orang mengalami hal-hal itu. Kenapa? Karena tadi kan buktinya banyak tuh. Ada yang tidak mengalami dengan cinta pada pandangan pertama. Tapi biasanya kalau yang cinta pada pandangan pertama itu tuh masih belum, kalau belum dewasa, dia tuh paling hanya sekedar deg-degan, dukser, apalagi itu, hanya sekedar kagum dan sebagainya. Dia tuh belum sampai kepada menikah, belum sampai jauh banget, itu jauh banget. Namanya juga baru cinta pandangan pertama. Dan bahkan
Nah, tapi kalau misalkan ngomong cinta pada pandangan pertama nih, ada bedanya nggak antara cinta pandangan pertama dengan cinta monyet? Nah, Kak Abi, ada bedanya nggak antara cinta pandangan pertama dengan cinta monyet? Ada. Ada. Apa bedanya? Cinta pandangan pertama itu adalah cinta atau ketertarikan dengan lawan jenis ketika kita melihat, memandang, menatap pertama kali. Oke. Dan itu memang bisa menjurus kepada cinta monyet. Tapi cinta monyet itu tidak selalu tidak selalu dimulai dari pandangan pertama. Ya. Bisa. Ya, bisa lah. Ya, lama-lama nanti terkorek ya masa lalu kamu ya. Astagfirullahaladzim. Iya, kurang lebih seperti itu teman-teman, antara cinta pandangan pertama dengan cinta monyet. Jadi biar kita satu frekuensi dulu nih. Nanti kalian kemana-mana lagi kan tanggapan untuk cinta pandangan pertama dan cinta monyet. Dan cinta pandangan pertama itu aku sebenarnya cukup ketika diberikan judul ini kepada sama Kak Abi, saya itu cukup kesulitan antara membedakan dengan cinta pandangan pertama dengan cinta pertama. Itu beda lagi tuh. Ya kan Kak Abi? Cinta pandangan pertama dengan cinta pertama itu beda lagi. Dan itu cukup kesulitan. Nah, coba jelasin dulu Kak Abi. Nanti aku menjelaskan dengan pengalaman aku deh. Di mana bedanya Kak Abi? Cinta pandangan pertama dengan cinta pertama. Sesimpel kayak tadi. Cinta pertama itu tidak selalu dimulai dari pandangan pertama. Oke. Dan cinta pandangan pertama bisa saja menjadi cinta pertama, tapi bisa saja nanti akan dijelaskan secara saintik tuh bisa dijelasin. Bisa menjadi cinta pertama, bisa juga tidak menjadi cinta yang pertama. Oke. Sebenarnya sebelum ke sana harus didefinisikan dulu sih, kayak apakah memang cinta pandangan pertama itu ada, dan kalau ada, apa yang membuat cinta pandangan pertama itu ada? Sebelum kita ke arah sana. Tapi nggak apa-apa, kita dengarkan dulu sang Meja. Iya, gitu deh. Jadi kalau misalkan berbicara cinta pandangan pertama, itu terjadi pada diriku ketika bentar, aku jadi mengorek-ngorek lagi nih cinta pandangan pertama dengan cinta pertama. SMA. Itu pada SMA. Gokil coy. Jadi gini, ini untuk yang belum mengenal diriku, kenalkan ya, aku nih Elboleng. Aku nih seorang babe, BPTD. Salah satu pakar cinta di tim Baik Indonesia. Jadi guys, waktu SMA di Makassar, aku tuh lagi ikut apa ya namanya untuk kelas 3 ya. Kelas 3 SMA kan lagi menggebu-gebunya ikutan les. Ya, bimbel-bimbel gitu deh. Nah, aduh ya Allah, mesti ceritain ya. Nah, jadi waktu pertama kali datang ke les, aku tuh telat datang, telat masuk kelas. Tok, buka pintu. Keren. Ih, gokil coy. Begitu buka pintu, entah kenapa ada bidadari langsung tertuju. Itu tuh kayak dia tuh berdiri duduk di bawah lampu terang, dan yang paling terang itu cuma dia doang. Wah, gokil. Itu tuh, wah gokil, ini yang aku cari-cari. Belum ketemu sama Ufa, belum ketemu sama Ufa. Ini si netizen satu ini nih, astagfirullahaladzim, belum ketemu sama Ufa, belum. Sabar, ketemu Ufa itu masih jauh coy, masih jauh. Jadi dia tuh di bawah sinar lampu kelas terang beneran itu, wah gokil. Udah kayak iklan sampo aja ya. Jadi kan aku belum hijrah ya, jadi dia tuh benar-benar tipikal aku banget gitu, agak-agak sedikit tomboy, mandiri, enak dipandang dan sebagainya. Wah, tapi nggak tahu ya aku tipikal dia atau nggak tahu. Jadi dia tipikal aku banget. Dan itu wah gokil, sumpah itu langsung kayak keringetan gitu. Dan apakah ini jodohku? Untung aja aku nggak mimisan gitu ya. Wah gila. Itu pertama kali. Kalau dikatakan Kak Abi tadi kan 1-5 detik ya, dan itu bener-bener kayak 1-5 detik itu hening. Wah gokil.
itu pengalaman aku ya untuk cinta pada pandangan pertama, dan itulah salah satu keberuntungan aku yang merasakan cinta pada pandangan pertama. Kita tos dulu ya untuk sama-sama orang yang merasakan cinta pandangan pertama ya. Dan setelah itu aku mulai coba mengejar dia dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang aku tidak berhasil mendapatkan dia. Seperti yang aku bilang tadi ya, boleh jadi dia itu adalah tipikal aku, tapi belum tentu aku tipikal dia. Makanya sampai sekarang aku tidak mendapatkan dia. tapi tetap ada satu momen yang menurutku tuh sampai sekarang cukup sulit untuk dilupakan. Di Makassar itu kan dekat dengan pantai ya, Pantai Losari. Jadi sore-sore itu aku ngajak beliau, ya kayak anak-anak muda kata sekarang lah, ngeliatin sunset gitu. Aku ngajakin beliau duduk segala macam, dan memang karena aku belum begitu mengenal dengan apa itu cinta, tidak ada yang ngajarin aku, papa nggak ngajarin aku, mama nggak ngajarin aku, jadi aku nggak tahu bagaimana caranya mengutarakan cinta, bagaimana caranya merespon cinta, bagaimana caranya melampiaskan cinta dan sebagainya. Tidak ada yang ngajarin aku. Jadi ketika duduk berdua di pantai, ya ada sih orang-orang lain juga ada, tapi kami berdua di pantai ngobrol dan sebagainya. Habis itu udah pulang, selesai. Nah setelah itu dia tuh SMS SMS aku dan Oh, masih zaman SMS ya? Iya dulu masih SMS. Tapi aku lupa, aku SMS apa telepon, aku lupa. Yang jelas kami habis itu komunikasi. Oh, aku kira surat. Enggak, kami masih pakai ini Rp1 per karakter itu soalnya. Wait. Ini jangan bertanya dulu, nanti tanya di sesi pertanyaan. Kamu fokus nyimak dulu aja, oke? Okay? Nah, habis itu aku lupa ya SMS atau telepon, aku lupa. Pokoknya habis itu kami komunikasi. Dan di komunikasi itu yang paling aku ingat sampai sekarang adalah dia itu bilang gini, sebenarnya kamu itu punya perasaan nggak sih? Kenapa waktu di pantai tadi kamu nggak ngomong apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa? Padahal ekspektasi aku, kata dia, kurang lebih ya, ekspektasi itu aku kira aku bakalan dipegang tangannya atau dirangkul kan. Aku nggak tahu apa-apa, aku nggak diajarin cinta, aku nggak diajarin bagaimana cara mengungkapkan perasaan dan sebagainya. Tahu disodorkan kayak gitu. Ya kamu memang tipikal aku, tapi aku nggak tahu gimana caranya pacaran. Andai saja aku bertemu dia agak lama dikit ya mungkin kamu akan nyaman dengan aku yang sekarang itu. Tapi aku nggak tahu aku mesti ngapain. Dan setelah aku mengingat-ingat itu teman-teman, aku rasa itu bukan lagi namanya cinta pandangan pertama, itu seperti malah cinta monyet ya rasanya. Lebih ke cinta monyet, karena itu hanya sekedar dari mata, kemudian hanya sekedar mengagumi tanpa mengerti bagaimana caranya mengungkapkan perasaan, tanpa mengerti bagaimana caranya menyayangi dia, tanpa mengerti bagaimana cara perhatian kepada dia, tanpa mengerti bagaimana caranya membuat dia senang dan lain sebagainya. Aku berpikir ternyata itu bukan lagi cinta pandangan pertama, tapi kayaknya lebih ke cinta monyet, tapi tetap diawali dengan cinta pada pandangan pertama. Dan si orang ini mungkin dia tuh termasuk orang yang maruk ya, dialah cinta pandangan pertama, dialah cinta pertama, dialah cinta monyet pertama aku dan lain sebagainya. Dia tuh orangnya maruk banget di Makassar, dan sekarang beliau jadi dokter, kalau nggak salah dokter hewan ya kalau nggak salah. Dan sorry, itu berarti itulah kenapa kamu suka kucing ya, supaya ada alasan biar berobat. Gitu juga, nggak gitu juga. Itu nggak gitu juga, emang dari dulu aku suka kucing coy. Oh gitu. Nggak ada penyebabnya itu. Nggak gitu juga tuh konsepnya. Astagfirullah. Tapi alhamdulillah dia suaminya juga seorang dokter, keren sih. Dan suaminya sih kalau aku lihat kayaknya hampir sama dengan aku ya. Aku mungkin dia belum move on dari aku ya, kurang tahu ya gitu. Nanti coba kita tanya. Tapi ada satu ungkapan gini. Ini teman-teman faktanya gini. Ini fakta ya, Kadet. Kamu bisa menikah sama siapa saja. Serius.
Kamu bisa menikah dengan seseorang, tapi kamu nggak pernah tahu orang yang kamu nikah itu cintanya kepada siapa. Benar. Nah, kan siapa tahu ini aku supaya kamu ada Sedikit apa, pembelaan atau apa? sedikit harapan ya. Tidak usah diharapi lagi. Apa yang diharapi lagi? Oh, Apa yang lanjut, diharapi lanjut, lagi? lanjut. Kok serem ya? Nah, kemudian kalau misalkan aku mendefinisikan lagi tentang cinta pandangan pertama, biasanya cinta pandangan pertama ini teman-teman, guys, dia tuh lebih kayak masih mentah, masih belum mateng gitu kan, masih kayak ya kagum-kagum kecil lah. Kemudian masih polos-polosnya, masih belum mengerti, dan juga belum siap mental lah kalau misalnya aku bilang ya. Karena itu tadi kan dia masih hanya sekedar, karena dia itu baru berdasarkan hanya dari tatapan. Dia belum memakai namanya logikanya, pikiran dia baru tatapan kemudian turun ke hati. Udah mentok sampai situ doang. Dan bahkan sering Kak Abizar bilang juga ya, ketika sudah orang jatuh cinta itu bisa menjadi bodoh, bisa menjadi ya tidak bisa berpikir gini dan sebagainya. Nah itu kalau bisa cinta pandangan pertama itu masih mentah banget dah, masih bisa digoreng-goreng, masih bisa diaduk-aduk, masih bisa direbus dan sebagainya. Dan terkadang ketika sudah mengalami cinta pandangan pertama, tiba-tiba dia itu menjadi orang yang bebel, tiba-tiba dia itu menjadi orang yang acuh tak acuh, tiba-tiba dia menjadi orang yang fokusnya itu cuma ke dia dan dia. Tiba-tiba dia menjadi orang yang ingin mendapatkan si dia gitu. Tapi ketika sudah mendapatkan, terkadang ya ada yang hubungannya ya flat karena dia sudah mendapatkan hal itu. Ada juga orang yang bisa menjaga cinta itu. Tapi kita di sini bukan menyalahkan cintanya ya teman-teman ya. Kalau dari aku pribadi dia menyalahkan cintanya. Karena terkadang cinta juga bisa membuat kita semangat. Semangat dalam bekerja, semangat dalam kuliah, semangat dalam sekolah dan sebagainya. Bahkan salah satu faktor yang sebenarnya agak ambigu ya, karena ketika aku menyelesaikan skripsi, aku terbantukan oleh semangat cintanya pacarku, tapi terhalang juga karena ketika aku mengalami masalah dengan mantan aku tadi. Ini dan gimana ya? Jadi ketika masa-masa skripsi, masa-masa di akhir, itu kan aku bareng dengan pacar terakhirku. Dan ini netizen bisa diem dulu nggak sih? Ngomen, gini ngomen, nggak yang di HP, nggak yang di kamar, ngomen aja. Oh, yang di kamar ada yang ngomen, yang di HP ada yang ngomen. Jadi apa tadi sampai mana? Oh ya, skripsi. Nah jadi di dalam skripsi itu aku kan lagi masa-masa pacaran juga dengan mantan terakhir aku. Jadi di situ tuh semangat. Aku ngerjainnya semangat banget ngerjain skripsi. Aku dibantu dia, minimal tuh ditemenin, diajak ngobrol dan sebagainya. Oke, aku semangat dan sebagainya. Bahkan nah ini spesial untuk kalian, ini eksklusif ya. Bahkan di dalam skripsi aku itu masih tertulis nama dia loh. Tapi tolong jangan cari nama aku di kamus aku ya, aku jadi malu. Karena nama mantan aku tuh masih ada nama dia. Ini eksklusif untuk ini direkam ya. Aduh. Ya, enggak apa-apa deh. Ini eksklusif untuk kalian. Jadi di skripsi aku tuh masih ada nama mantanku. Kan biasa ya. Kan di situ tuh ada tuh terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada dosen pembimbing, terima kasih kepada teman-teman dan bla 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 bla, dan di nomor sekian tuh terima kasih kepada tim yang sudah membersamai aku dalam menyusun skripsi ini. Nah, itu teman-teman. Jadi ada nama mantan aku di situ. Astagfirullahaladzim. Bisa diem. Aduh. Tawa-tawa aja. Bucin. Dan lu ini udah komunikasi dulu, bisa diem dulu lah. Oh yang di belakang jadi heboh ya. Yang di belakang jadi heboh. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi sayangnya ketika skripsi itu selesai, hubungannya selesai juga hubungan kami ternyata.
Ternyata selesai juga hubungan kami. Astagfirullahaladzim. Jadi ya, skripsiku mentok di jodoh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi gitu teman-teman. Di sini aku tuh tidak menyalahkan cintanya ya. Seperti yang aku bilang tadi, cinta itu bisa membuat kita semangat dalam melakukan hal apapun itu. Apapun itu. Bahkan ada salah satu pasien itu, pasien aku, dia ketika ingin menikah, dia tuh jadi semangat untuk sholat. Terus dia ketika ingin menikah, dia tuh semangat sholat, semangat dalam melakukan ibadah, dia semangat untuk sholat malam dan sebagainya. Walaupun memang caranya salah, cuman karena gara-gara cinta, dia tuh jadi semangat. Jadi kita ini bukan menyalahkan cintanya, cuman yang disalahkan itu dalam melampiaskannya gitu teman-teman. Melampiaskannya itu yang terkadang kita tuh keliru, salah, hilaf dan sebagainya. Makanya ketika kita diberikan anugerah terindah dari Allah, maka pergunakan anugerah itu jangan sampai menjadi musibah bagi kita. Ya guys ya, jangan jadikan anugerah itu menjadi musibah bagi kita. Bangunlah cinta di atas pernikahan. Nanti kalian boleh jatuh cinta, tapi nanti setelah kalian menikah baru kalian jatuh cinta. Kenapa? Karena kalau kalian jatuh cintanya sekarang sebelum menikah, yang ada lu makin kesel dah. Serius, lu mau megang dia, nggak boleh. Mau ngerayu dia, nggak boleh. Mau foto bareng sama dia, nggak boleh. Terus yang mau kalian banggain apa coba ke teman-teman kalian? Iya, aku sekarang pacaran sama dia loh. Itu mah bukan kebanggaan, itu mah ya bukan kebanggaan ya. Pokoknya itu bukan kebanggaan. Jadi nanti sabar aja. Nanti semua itu bakalan indah pada waktunya. Sekarang mungkin Kak Abizar memiliki banyak teori dan sebagainya, tapi dia belum bisa mengutarakan ataupun melampiaskan rasa cintanya kepada lawan jenisnya. Sabar, Kak Abizar aja sabar. Masa kita itu nggak bersabar? Sabar aja, selalu santai. Aku dulu pun seperti itu. Ketika melihat teman-teman ada yang sudah menikah, kakak sudah menikah tuh, wah gokil, enak juga ya ternyata menikah. Bahkan dulu bayang-bayang aku ketika menikah nanti itu aku kayak punya konsep di garden gitu loh, kayak di taman-taman gitu kan, kayaknya enak nih. Kalian tahu nggak waktu Kak Teddy itu nikah kayak mana? Nggak usah coy, kayak mana? Karena aku biasa aja aku nikah, seperti lelaki normal lainnya. Iya, konser. Oh iya, aku jadi waktu nikah itu aku nyanyi Bidadari Surga. Makanya sampai sekarang kalian yang sudah tahu nih ya, sudah tahu suara Kak Teddy waktu nyanyi. Bayangkan dia menyanyi Bidadari Surga di acara pernikahannya. Bayangkan, aku sebagai temannya aja malu. Jangankan kamu, yang orang yang aku nyanyiin aja malu, apalagi kamu. Habis nikah, Mbak Ulfa bikin status, wah suami aku punya bakat bikin malu. Allah, aduh. Allah ya Karim. Nah itu juga nih teman-teman, ketika ada tambah satu lagi lah, belum nanti ke Kak Abizar. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka rubahlah diri kalian menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena jodoh itu beneran cerminan diri kalian. Itu yang aku alamin ya. Mungkin ada teori atau pendapat yang lain. Cuman kalau yang aku alamin itu seperti itu. Ya sama seperti yang sekarang ini seorang guru. Dia hampir sama kurang lebih dengan aku, tingkah lakunya, pola pikir dan sebagainya, jadi hampir sama. Tapi di balik itu semua kami bisa saling menutupi dengan kelebihan kami masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa memberikan sebuah insight, sebuah masukan kepada kalian agar lebih dewasa dalam mencintai, lebih dewasa dalam bercinta. Wallahu a'lam bishawab. Dan nah, selanjutnya ini dia yang kita tunggu-tunggu dari Kak Abizar Albiru. Nah, bagaimana nih Kak Abizar tentang cinta apa? Pertama. Sebenarnya inilah kalau aku dengan Kak Teddy ya, dari perihal cinta itu banyak banget dia bahas dari story dia sendiri tentunya. Yang mungkin akan relate dengan kalian. Hikmahnya adalah jangan pernah menulis nama pacar atau yang masih pacaran di sini. Itu sumpah, itu salah satu kebodohan aku yang terekam lagi. Astagfirullahaladzim.
Sumpah itu kebodohan aku yang terekam, ya Allah. Orang bilang itu eh, apa digital rekam, gimana? Orang-orang bilang, Digital. oh iya ada jejak digital gitu. Ini mah bukan lagi jejak digital, ini benar-benar dicetak, 3 rangkap untuk aku, untuk kampus, ya Allah. Salah satu kebodohanku yang tertulis itu. Oke. Oke. And then selanjutnya teman-teman, kita akan ngebahas cinta pandangan pertama ini. Mungkin pembahasannya tidak dari story gitu ya, tapi kita akan membahas dari beberapa sisi. Nah, di sini ada beberapa poin yang mungkin nanti teman-teman akan bisa simak atau mungkin bisa jadikan poin penting, poin inti dari pembahasan kita pada malam hari ini. Sebentar. Nah, sebelum saya membahas secara detail tentang cinta pandangan pertama, satu hal harus teman-teman pahami, cinta ini adalah proses biologis. Cinta itu adalah proses biologis yang ada pada diri manusia. Tujuannya untuk apa? Nenek moyang kita atau orang-orang terdahulu itu ketika dia tujuannya itu Allah menciptakan ini itu untuk reproduksi gitu ya, atau ingin menambah keturunan seperti itu. Jadi cinta itu adalah faktor biologis atau proses biologis ya, naluri manusia untuk menambah keturunan. Teman-teman, sadar atau tidak sadar, memiliki keturunan itu adalah sebuah hal yang perlu effort yang begitu besar. Dari teman-teman punya anak sampai nanti besar, itu effort yang sangat luar biasa. Ya, effort yang sangat luar biasa. Karena itu, Allah menganugerahkan cinta. Menganugerahkan cinta. Agar proses memproduksi keturunan ini tidak begitu berat. Coba bayangkan dari teman-teman sebelum menikah, kemudian menikah, kemudian membesarkan, merawat, hamil dan lain sebagainya, ini kan perlu yang namanya effort yang sangat luar biasa. Coba ketika teman-teman tidak dalam proses ini tidak dibarengi dengan cinta, maka akan menjadi sebuah kegiatan atau aktivitas yang sangat-sangat begitu berat. Maka maha besar Allah ketika Allah memberikan manusia itu berupa gorizah atau gorois. Apa itu? Sebuah naluri. Jadi untuk mempertahankan keturunan. Ya. Nah, sehingga ketika teman-teman semua nantinya ingin mendapatkan keturunan, effort yang luar biasa itu tidak akan seberat itu ketika di situ kalian dibarengi dengan yang namanya cinta. Nah, sehingga cinta ini Allah berikan kepada seorang hamba untuk apa? Untuk kita agar bisa memelihara atau mempertahankan keturunan. Nah, artinya teman-teman, cinta ini bukan satu hal yang salah. Cinta memang sengaja Allah hadirkan di dalam diri manusia. Maka tadi udah disepil sama Bapak bahwasanya yang salah itu bukan cintanya, tapi tentang bagaimana kita menyalurkan cinta yang kita miliki kepada orang lain. Ya, seperti itu. Jadi cinta itu sebuah naluri atau memang fitrahnya manusia itu jatuh cinta. Kalau tidak jatuh cinta, maka ada yang salah dalam diri itu. Apa yang salah? Hal mungkin nanti teman-teman dalam pembahasan yang lain bisa mencari tahu ya tentang kenapa orang mati rasa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih proses orang yang memiliki atau orang yang bisa jatuh cinta? Oh, dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang bagaimana cinta pada pertama emang bisa gitu ya. Apakah ada? Maka hal ini menurut neuroscience atau menurut psikologi ya, tidak ada yang namanya cinta pada pandangan pertama. Yang ada adalah ketertarikan secara kuat pada pandangan pertama. Mungkin kalau teman-teman pernah membaca story aku ya tentang beberapa pembagian, ada namanya attraction, affection, dan juga ada yang namanya admiration. Oke, apa itu? Aku akan coba sederhanakan pada teman-teman. Attraction itu adalah ketika kita tertarik dengan seseorang pada pandangan pertama yang secara visual, secara fisik, muka, badan, dan seterusnya membuat kita tertarik. Kayak tadi contohnya, wah cewek ini perfect banget, cantik banget, putih, tinggi, pokoknya perfect banget secara fisik, visual. Kayak itu namanya attraction atau ketertarikan dalam pada pandangan pertama yang berupa visual atau fisik. Nah kemudian ketika kamu udah lihat dia, kamu ada ketertarikan,
atau mungkin secara visual kamu lihat dia biasa saja, tapi ketika itu kamu bisa nyaman sikapnya dengan cara dia memperlakukan kamu, itu namanya affection, ya. Atau juga kamu kagum dengan seseorang, dengan kecerdasannya, dengan pembawaan ke dirinya, atau dengan attitude-nya, dengan etikanya, maka itu disebut sebagai admiration. Oke. Nah, apakah ada cinta pandangan pertama dalam aspek ini? Maka tidak ada. Yang ada adalah attraction atau ketertarikan kita terhadap seseorang, entah admiration-nya, perlakuannya, entah fisiknya, entah kekaguman kita terhadap kecerdasan orang itu. Misalkan teman pernah lihat orang yang secara pidato dia bagus, cara public speaking-nya dia bagus, atau teman-teman melihat orang yang attitude-nya bagus, kalian ada ketertarikan. Itu namanya attraction atau affection atau admiration pada pandangan pertama atau pada pandangan. Nah, lalu bagaimana seseorang itu bisa dikatakan cinta? Nah, cinta itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Oke, kalau kita coba lihat dalam aspek biologis, kalau kita lihat dalam aspek biologis, atau kita bahasakan sebagai, ini bahasa sederhananya supaya teman-teman paham, kan setiap pria ataupun wanita, mohon maaf, itu memiliki namanya hormon testosteron atau gairah, ya, terhadap lawan jenis. Nah, gairah ini muncul ketika teman-teman bertemu dengan orang pertama kali, atau teman-teman bertemu dengan lawan jenis pertama kali, ya, baik tertarikan attraction-nya, affection-nya, atau admiration-nya. Teman melihat dia tertarik gitu, itu pertama kali itu namanya testosteron yang bergairah gitu, kayak bergairah, pengen dekat dan lain sebagainya, itu namanya, itu tugasnya hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini, atau bisa dikatakan sebagai gempa testosteron ini tidak akan lanjut atau dia akan mandek di situ. Ketika teman-teman tertarik dengan seseorang pada pandangan pertama atau tertarik dengan seseorang pada pertemuan pertama, lalu nggak dilanjutin, itu udah gempanya reda, ya, reda, udah stop. Ini kita belum masuk ke perspektif Islam, ya, belum. Nah, stop. Tapi kalau misalkan gempa testosteron ini teman-teman lanjutkan dengan apa? Dengan chattingan, dengan teleponan, dengan ngobrol, dengan sharing, dengan curhat, dengan memberikan hadiah misalkan, maka apa yang akan muncul lagi? Yap, yang sering saya sampaikan, ketika jatuh cinta, kemudian timbul rasa nyaman dan seterusnya, itu akan menghasilkan dopamin, tagihan, pengen chattingan, pengen teleponan, pengen ngobrol, menimbulkan rasa nyaman, dan seterusnya. Begitu. Artinya, ketika kita jatuh cinta atau tertarik dengan seseorang, dan kita stop sampai situ saja, jadi kita lanjutkan pada hal-hal yang lain, maka kemungkinan besar ketertarikan itu akan hanya stop sampai situ saja, nggak akan sampai kepada tahap yang lain, nggak sampai ke tahap teman-teman ada nyaman, teman-teman ada sayang yang lebih, gitu ya, tidak akan sampai ke tahap sana. Tapi kalau teman-teman lanjutkan, kita bisa mengarah kepada hal itu. Nah, belum lagi. Nah, cinta ini akan tumbuh, akan muncul ketika teman-teman itu terus melakukan bahasa ini, proses atau perjalanan mengenal orang tersebut. Ada segitiga, ya, menurut salah satu tokoh psikologi, ada segitiga, aku lupa istilahnya, ada passion, intimacy, sama satunya itu apalagi itu ciri-ciri cinta yang sehat begitu. Jadi ada keterikatan secara emosional, kemudian ada juga dukungan, ada juga ketertarikan, tapi seperti itu. Nah, itu tidak bisa teman-teman dapatkan pada pandangan pertama, nggak akan bisa. Ya, cinta yang sehat itu hanya akan teman-teman dapatkan ketika kalian sudah berinteraksi lebih, kenal lebih dekat, jadi kemudian bisa memahami seseorang lain, dan baru bisa dikatakan cinta. Cinta itu kan, kalau dalam bahasa Arab namanya hub. Hub itu istilahnya kayak ada satu arti lain yang bisa diistilahkan sebagai atau dianalogikan sebagai kayak biji gitu, ya. Biji yang ketika kita tanam, kita pupuk, kita rawat, cinta itu bisa tumbuh. Karena cinta itu tumbuh itu bukan pada pandangan pertama, tapi lewat perlakuan, rasa nyaman, perilaku, ya, atau aktivitas yang sama, itu bisa menimbulkan rasa cinta. Maka ada orang yang tidak pernah pacaran, kemudian jatuh cinta dengan orang yang mungkin awalnya tidak ada perasaan, tapi ketika menikah dia bisa benar-benar jatuh cinta. Nah, begitu. Cinta
itu akan timbul seiring waktu, seiring teman-teman diberikan rasa nyaman, seiring teman-teman diberikan perhatian, seiring teman-teman semua diberikan satu hal yang kalian tuh rasakan sebagai hal yang berharga, itu bisa sampai kepada tahap cinta. Oke, lalu bagaimana Kak cinta pada pandangan pertama dalam perspektif Islam? Kalau dalam Islam sama saja, tidak ada cinta pada pandangan pertama. Yang ada mungkin bisa dikatakan nafsu pada pandangan pertama, atau bahasa gaulnya itu doyan pada pandangan pertama, bisa jadi ya. Karena ketika kita memandang seseorang akhwat, dan di situ timbul rasa ingin interaksi, ingin memiliki dan lain sebagainya, kita diperintahkan untuk memaafkan. Wah, kayak kata tadi ya, melihat seorang akhwat itu. Dalam Islam itu nggak boleh lihat lama-lama, harus segera menundukkan pandangan. Karena di situ, teman-teman, segala sesuatu, kebanyakan maksiat itu seringkali dimulai dari penglihatan, dari mata. Ya, awalnya dari situ, tertarik dengan itu, dan dicari tahu Instagramnya, mungkin dicari tahu apa segala macam, dan timbul kepada maksiat-maksiat yang. Maka dalam Islam, seorang pria ataupun wanita itu diperintahkan untuk menjaga pandangan, ya, menundukkan pandangan dan menjaga rasa maafnya, serta menjaga kehormatan. Begitu. Maka ketika dalam Islam kita nggak bisa namanya cinta pandangan pertama. Yang ada apa? Nafsu atau doyan atau keinginan memiliki pada pandangan pertama. Iya. Bisikan setan, ayolah deketin. Nanti kamu gak dapet dia. Nanti dikasih apa? Was-was kayak nanti kamu kalau nggak buru-buru dapetin dia, nanti dia dilamar orang lain loh, nanti dia dinikahi orang lain, atau nanti ada yang mendekat lebih dulu daripada kamu loh, dan lain sebagainya. Itu namanya was-was. Jadi setan itu menghantu kita pertama dengan pandangan kita dihiasi sebagai suatu hal yang kayak indah, padahal itu haram, kayak pengen ngelihatin terus padahal haram, jadi seakan-akan indah gitu. Kemudian apa? Dengan dibisikin dengan bisikan-bisikan yang menyesatkan. Mungkin kalau teman-teman di move up ya pernah cerita juga kayak, wah ketika aku tuh mau datang ke sebuah tempat yang di situ ada orang yang mungkin aku sukai, aku akan baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi dia pasti tahu. Maksudnya aku pernah cerita itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga diri gitu. Allah yang mau membolak-balikan hati dan Allah yang memiliki hati. Kita berlindung dari bisikan-bisikan syaitan. Jadi kesimpulannya apa? Baik secara psikologi, neuroscience ataupun secara Islam, cinta pandangan pertama ini tidak ada. Yang ada apa? Ketertarikan atau rasa nyaman atau rasa kagum pada pandangan atau pada pertemuan pertama. Itulah definisi dari cinta pada pandangan pertama. Memang bisa berlanjut, tapi pemicu cinta bisa jadi paham? Singkat saja, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan intinya. Paham gak nih? Kalian diem aja, giliran aku nih diem, kan tadi pada komen semua netizen waktu katanya dia yang presentasi ini. Paham gak? Pokoknya nanti gak paham ini, tidur. Paham. Paham ya. Paham Kak? Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi cinta pada itu ada. Ya, baik itu bisa kita dari psikologi, atau bisa baca beberapa tokoh ya, ataupun secara neuroscience, secara biologis ya, secara sistem bekerja, itu tidak. Ada adalah ketertarikan ya, affection or admiration. Oke, jam 50, mungkin langsung ke sesi ngobrol atau tanya-tanya saja ya kalau tadi aku kan. Sekarang ya satu orang satu pertanyaan biar banyak. Karena kita nggak lama ya, Kak, mungkin sampai jam 9.15 ya. Ya, bentar banget. Aku sih biasanya sampai jam 10, jam setengah 11. Gitu ya. Pak, dan cinta ini memang kalau teman-teman ingat ya, dari alumni Milenial Cinta itu seringkali akan membuat topiknya itu tuh sepintar-pintarnya orang kalau udah terjebak dalam percintaan yang itu akan buntu logikanya dan akan cenderung jadi orang yang terjebak.
Udah boleh bertanya nggak? Boleh dong. Let's go everybody. Wah, ini udah ada yang bertanya satu pertanyaan nih, Kak Yulia. Kak, saya pertama kali ngerasain cinta pada pandangan pertama itu di bulan Maret sama guru hadroh adik saya. Oke. Kita ketemu pas saya jadi pagar ayu di nikah saudara. Waktu itu dia lagi main hadroh, ya kan, sempat sampai dijodoh-jodohin sama teman-teman abang saya. Setelah cari itu kita nggak pernah ketemu lagi setelah dari guru hadroh. Yang bikin saya bingung, perasaan saya ke dia sampai sekarang nggak hilang-hilang walaupun sudah lama nggak ketemu. Beda sama yang apa ya? Oke, orang jawab dulu ya nanti. Nah, dalam konsep ini itu bukan berarti kamu tuh cinta, bisa saja kamu tuh penasaran. Nah, ada yang namanya apa ya? Ya penasaran. Jadi kita tuh kenapa ketika kita belum mengenal terlalu dekat, kita benar-benar kagum dengan orang itu. Tapi ketika kita udah kenal dekat, kita akan bersikap seperti itu. Ada beberapa faktor. Pertama, ada namanya manusia itu curiosity atau perasaan ingin tahu lebih banyak tentang satu hal. Itu dengan orang yang kita tertarik di awal. Kita pengen tahu orangnya gimana, dan kalau itu belum kita cari tahu dan kita belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka di situ akan timbul penasaran yang terus menerus hingga minta atau membutuhkan pertemuan dalam penasaran itu. Atau yang kedua adalah ekspektasi. Kamu berekspektasi segini, tapi ketika udah kenal ternyata ekspektasinya segini. Itu yang mengapa banyak orang yang udah kenal sama ketika seseorang itu akan bersikap biasa saja, dan ada faktor-faktor yang tapi lebih sering itu dua hal itu. Perasaan, atau yang kedua adalah ekspektasi kamu terlalu tinggi terhadap orang yang kamu kagumi. Itu penyebabnya. Tapi kalau kamu nanti udah kenal, dia bukan biasa saja. Mungkin kamu bisa menjauh karena ada sifat-sifat dari orang tersebut yang mungkin tidak cocok dengan kamu. Kan ini itu apa? Dan itulah kenapa Islam itu tidak mengizinkan kita pacaran. Salah satu faktornya saja adalah pacaran itu banyak satu hal yang mungkin itu menjadi hal negatif atau banyak yang namanya kepalsuan, fake gitu dalam pacaran sesuai dengan. Kamu kejauhan dari mic kayaknya, baik. Apa? Kejauhan dari mic kayaknya. Oke. Kalau dari kamu ada teman nggak? Cukup sih, memang kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya izin bertanya Kak, apakah cinta sejati lahir dalam sekejap pandangan atau justru tumbuh perlahan dalam kesabaran? Apakah 1-5 detik cukup untuk menciptakan sebuah rasa, atau cinta hanyalah ujian hati yang tak pernah selesai ditafsirkan? Ini wahai seorang pujangga ya. Agak gitu. Wait. Jika pandangan pertama mampu menyalakan bara, mampukah ia menjaga rasa hingga akhir usia? Masya Allah. Atau cinta sejati ya? Hadir bukan soal siapa yang pertama, melainkan siapa yang terakhir bertahan hingga surga. Masya Allah. Ini pertanyaan atau kamu memberikan pernyataan ini? Kayaknya unek-unek dia deh kayaknya nih. Oke, panjang sekali. Aku harus menjawab satu-satu ini ya, kayaknya. Kata dia dulu, nanti baru Kak, gantian. Mana yang pujangga tadi? Semuanya, iya. Yang ini yang Kak Silvi. Oke, dari aku singkat aja ya. Apakah cinta sejati lahir dalam sekejap pandangan atau justru tumbuh perlahan dalam kesabaran? Kalau dibilang dalam sekejap pandangan itu kayaknya nggak mungkin deh itu adalah cinta. Itu bisa jadi hanya sekedar hawa nafsu, bisa jadi hanya sekedar rasa penasaran. Jadi kalau misalkan dari aku pribadi dan pengalaman itu nggak bisa dibilang sebagai cinta sejati. Kemudian, apakah 1/5 detik cukup untuk menciptakan sebuah rasa, atau cinta hanyalah ujian hati yang tak pernah selesai ditafsirkan? Ih, gokil, ini sastrai sekali ya. Sastrawi. Ya itu makanya. Bisa jadi sebuah ujian hati. Tergantung bagaimana cara kamu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang itu ujian atau enggak, itu kan tergantung dari respon kita ya. Kalau misalkan kita meresponnya dengan baik, maka itu bisa menjadi sebuah poin bagi kita.
bisa menjadi nilai tambah bagi kita. Tapi kalau misalkan kita meresponnya dengan cara yang tidak baik, maka itu bisa menjadi sebuah teguran untuk kita, sebuah ujian untuk kita. Itu bisa jadi, teman-teman. Itu tergantung dari bagaimana cara kita meresponnya. Dan tenang aja, kalem aja. Namanya ujian itu pasti sampai kita akhir hayat itu tetap ada kok. Jadi tetap kalem, tetap sabar, dan tetap bagaimana menyikapi respon itu yang perlu diperhatikan, teman-teman. Kemudian jika pandangan pertama mampu menyalakan bara, mampukah ia menjaga rasa hingga akhir usia? Jika pandangan pertama mampu menyalakan bara, mampukah ia menjaga rasa hingga akhir usia? Menurutku belum tentu sih, belum tentu. Jika pandangan pertama mampu menyalakan bara, oke. Jika pandangan pertama mampu menyalakan bara, mampukah ia menjaga rasa hingga akhir usia? No. Belum tentu. Karena bisa jadi ketika di awal itu dia hanya sekedar penasaran, hanya sekedar suka, kagum, dan sebagainya. Dan yang mampu menjaga rasa hingga akhir usia, itu bagaimana cara kita merespon terhadap keseharian kita. Sama seperti keseharian kami berdua, aku dengan Mbak Ulfa. Yang mampu menjaga rasa hingga akhir usia, itu karena kedekatan kami dengan Allah. Sama-sama saling mendekat kepada Allah, maka itulah yang menjaga rasa kami. Yang insya Allah sampai akhir hayat kami berdua ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau misalkan dibilang mampu menyalakan bara, kemudian mampu menjaga rasa hingga akhir usia, no. Menurut aku tidak. Dan yang terakhir, apakah cinta sejati hadir bukan soal siapa yang pertama, melainkan siapa yang terakhir bertahan hingga surga. Ini mah tepat banget sih. Cinta sejati hadir itu bukan soal siapa yang pertama. Mungkin bisa jadi bukan juga siapa yang terakhir. Tapi siapa yang menemani kita sampai akhir hayat itu, sampai menuju kita ke surga. Dan semoga kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita sayangi, termasuk kita berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu Kak Abizar, mungkin ada tambahan dari dirimu. Oh, tentu ada. Oke. Baik, ini menarik sekali. Yang pertanyaan ini mungkin akan mencakup pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya, kalau misalkan ada. Apakah cinta sejati lahir dalam sekejap pandangan atau justru tumbuh perlahan dalam kesabaran? Sebenarnya dari apa yang saya jelaskan, teman-teman sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa cinta itu bukan pada pandangan pertama. Tidak ada cinta pada pandangan pertama. Yang ada apa? Ketertarikan, rasa nyaman, ataupun kekaguman pada pandangan ataupun dalam pertemuan. Maka dalam hal ini sudah bisa kita simpulkan pertanyaan pertama yang pertama ini ya, itu sudah jelas bahwasanya cinta itu nggak bisa tumbuh dalam sekejap pandangan, karena memang perlu dibangun, perlu yang namanya dirawat, sebuah kesabaran dengan proses usaha juga. Apakah 1/5 detik cukup untuk menciptakan sebuah rasa atau tentahnya hujan yang tak bisa diteruskan? Teman-teman, cinta itu ujian. Cinta itu adalah ujian. Mau kamu tertariknya pada 1 detik pertama, atau kamu tertariknya perlu waktu berbulan-bulan, yang namanya rasa, selain itu adalah ada secara dalam satu sisi yang sama, itu juga sebagai sebuah ujian. Allah memberikan rasa kepada kita, ya satu sisi anugerah. Ya, seperti kita bahas tadi, cinta adalah sebuah sistem biologis yang dimana ya ditujukan untuk apa? Agar kita bisa mempertahankan atau meneruskan keturunan atau melestarikan keturunan. Nah, tapi dalam satu sisi, cinta itu juga sebagai ujian. Maka dalam ini ya, rasa cinta apapun itu tetap namanya ujian. Maka ketika ditanya apakah cinta hanyalah ujian, ya cinta memang ujian. Cinta ujian seorang hamba sampai nanti kita dapat dan kembali. Pertanyaan ketiga, jika pandangan pertama mampu menyalakan bara, mampukah ia menjaga rasa itu? Tidak, kan udah dijelaskan juga pertanyaan saya. Jadi penjelasan saya tadi bahwasanya
pandangan pertama ya, itu hanya mampu ya tadi ada namanya gempa testosteron, ada gairah, ada keinginan, ada rasa, ingin memiliki, ingin lebih dekat, ingin lebih kenal lebih dalam gitu. Akan tetapi ya ketika itu nggak kita lanjut, udah gitu kan. Tapi kalau teman-teman lanjutin ya mungkin akan timbul sebenarnya ini bukan cinta pertama. Kalau sebagai pemicu cinta bisa jadi cinta, tapi kalau dikatakan sebagai cinta pertama itu cinta itu adalah sebuah rasa, dan rasa itu sifatnya fluktuatif, naik turun. Apakah cinta itu bisa naik turun? Iya, betul. Cinta itu bisa naik turun. Itu perihal hati. Maka dalam Islam itu diajarkan satu doa yang kepada Rasulullah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tabi qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balik hati, depan hati hamba di atas hati. Kita berdoa, Allah yang memiliki hati, kita meminta kepada Allah untuk meneguhkan hati kita di atas ketaatan, di atas kebaikan, di atas apa istilahnya keyakinan kita kepada agama ini, kepada dini, kepada agama ini. Maka cinta itu fluktuatif, naik dan turun. Maka kalau kita belajar bab pranikah, ketika kita menikah, maka kita tidak boleh hanya berdasarkan pada sebuah rasa cinta. Kenapa? Ada tinggi, ada turun. Maka kalau teman-teman belajar di bab pernikahan itu ya, kita nggak bisa hanya pada satu saja, juga harus ada dasar yang lain di mana kita. Sehingga ketika cinta lagi turun, kita tetap stay on the track, taat terhadap aturan Allah, istri, atau dalam keislaman, keyakinan kita juga nggak bisa pakai perasaan cenderung fluktuatif dan turun. Kita perlu satu hal, alasan yang lain kenapa yang bisa menjadi dasar dan kita tetap stay on the track. Kita lagi nggak sholat, kita nggak mutak, tapi kita tetap mengerjakan itu. Perasaan kita atau rasa kita sedang baik-baik saja. Maka cinta itu nggak bisa kayak dijadikan sandaran, karena itu fluktuatif, naik turun. Misalkan ketika awal-awal menikah cintanya tinggi banget, ketika udah lama menikah mungkin ya nanti akan ada rasanya kita suka, ada rasanya kita enggak. Itu begitu, rasa itu fluktuatif. Ketika kita cinta, jangannya didasar. Ketika kita menikah, jangannya didasarkan kepada itu fluktuatif. Ya. Kemudian, ataukah cinta sejati hadir bukan soal siapa yang pertama, melainkan siapa yang terakhir bertahan. Dan ini mungkin bisa dikatakan, iya, cinta itu bukan siapa yang pertama kali membuat kita suka. Tapi cinta adalah ketika bagaimana kita bisa hidup berdampingan. Bisa hidup berdampingan sampai sama-sama kita berkumpul kembali dan cinta itu memang harus dirawat, harus dipupuk, harus dijaga, bukan hanya dibuat. Pada Islam itu banyak sekali kan Allah soal menunjukkan panjang. Salah satunya untuk menjaga cinta atau keharmonisan interaksi antara Allah dan wanita itu. Salah satu tujuannya itu agar menjadi keharmonisan. Betapa banyak orang betapa banyak rumah tangga yang dimana itu mereka mengalami sebuah badai dalam rumah tangga ketika orang itu bekerja dalam sebuah instansi atau office atau kantor yang dimana interaksinya juga tidak bagus. Islam menjadi lain dari Islam dalam kasus ini itu sangat terjaga, apalagi perihal cinta itu hal yang sangat penting karena cinta ini perihal hati. Kata Rasulullah ini bisa menunjukkan banyak perihal cinta itu benar-benar dibahas secara detail. Pertanyaan yang cukup bagus, jawabannya mudah-mudahan memuaskan. Oke, sebelum kita lanjut lagi Kak Teddy, kita akan coba mendengarkan yang resen dulu. Ada Nisa, baru kita lanjut ke pertanyaan. Tuh ada yang resen ya? Kalau ada lebih pengen cepat dijawab, tunggu silakan resen. Silakan Kak Nisa. Oke, halo Kak Abi, Kak Teddy. Ini suaranya udah jelas? Jelas sekali. Oke. Sebelum aku bertanya, aku mau ada bagi-bagi ada kalimatnya dulu ya di awal. Nah, Okay. Cinta pada pandangan pertama tuah kan tadi kata Kak Abidar nggak ada ya. Nah,
dia itu ada karena proses dijaga atau kayak dipupuk lah, ibaratnya karena ada tindakan itu. Nah, cinta yang dipupuk itu kan bisa memunculkan keterikatan emosional ya, yang misalnya nantinya menghasilkan hormon-hormon yang ada di dalamnya itu. Nah, lalu aku pernah baca dalam psikologi itu kalau orang udah ada keterikatan emosional atau udah pernah ada tindakan dengan seseorang itu, dia harus ketika dia mau sembuh atau grieving itu ada 5 fase, nggak yang bisa plek ketiplek, oh gue sembuh gitu, nggak bisa. Jadi kayak harus ada 5 itu yang harus emang dilaluin setiap orang gitu. Nah, bagaimana orang yang nikahnya sama A tapi cintanya sama B? Yang kata Kak Abizar tadi loh, ada loh katanya kan dia tuh cintanya sama A tapi nikahnya sama B. Nah itu tuh gimana? Apa orang itu tuh termasuk orang yang belum sembuh kah? Atau gimana? Kayak bukannya sakit ya yang jadi istrinya? Baik, gini, menarik sekali pertanyaan. Aku tadi kan di awal melempar satu statement. Aku mengatakan bahwasanya kamu bisa menikah dengan seseorang, tapi kamu tidak bisa menjamin orang itu mencintai si itu benar. Nah, kalau dikatakan apakah orang itu belum sembuh, ya katakan dia belum sembuh dan dia belum selesai dengan diri sendiri. Itu dua hal ini, dia belum sembuh, dia juga belum selesai dengan diri sendiri. Nah, dalam menikah ini bisa jadi beberapa hal. Pertama, banyak contoh sudah. Kamu nggak tapi nggak mau nyebutin. Pertama, pasangan orang tua dijodohkan. Dia ada ketertarikan dengan seseorang dan dia belum selesai dengan orang. Atau mungkin dia sedang pacaran, tiba-tiba suruh putus terus dijodohkan. Mau tidak mau harus jadi karena orang ini mungkin dianggapnya nggak baik dan lain sebagainya. Suruh selesai dan dia menikah dengan pilihan orang tua. Dia menjalani pernikahan itu, tapi perasaannya bukan buat suami. Itu bisa jadi perasaannya masih kepada orang. Apalagi ketika menikah, orang yang dijodohkan ternyata tidak sebaik mantannya. Ini yang berat itu. Dan itu benar. Atau faktor yang lain, bisa saja selain dipaksa sama orang tua atau dijodohkan sama orang tua, bisa saja dia menikah dengan seseorang itu apa? Karena pelampiasan dan ini ada di sekitar. Jadi ketika dia kenapa kamu menikah? Kenapa? Ini aku tanya. Kalau kamu nggak suka sama istri kamu sekarang, kenapa kamu menikah? Dia cerita panjang lebar, pada ujungnya mengambil kesimpulannya hanya sebagai pelampiasan. Jadi mantannya dulu ketika putus, mantannya itu langsung dapet cowok yang dimana cowok itu katanya mau nikahin si mantan. Dan dia nggak mau kalah, dia cari orang yang mau dinikahin, akhirnya apa? Dan setelah menikah dia masih belum bisa lepas dari bayang-bayang mantannya. Cuman saat ini mungkin udah sekitar 4-5 tahun. Nah, artinya dia belum selesai dengan dirinya sendiri dan dia belum. Maka ketika kamu belum bisa selesai dengan masalah kamu dengan pasangan kamu dan kamu juga belum bisa langsungkan sembuh, maka jangan menikah. Karena yang menjadi korban itu bukan pasangan kamu, tapi benar anak dan ini banyak terjadi. Itu Kak Denisa, ada tanggapan lain? Oke, nanggepin sedikit Kak. Kalau misalnya itu udah terjadi, lalu bagaimana respon selanjutnya? Kayak ya misalnya si cewek itu seperti contoh yang kakak tadi deh, ada teman kakak dia udah nikah 5 tahun itu posisi istrinya tuh tahu nggak kalau dia tuh belum move on dari mantannya ini? Nggak tahu. Oh dia nggak tahu. Nah kalau misalnya si konnya Gini, itu bahkan ceweknya tahu? bahkan istrinya itu udah ngeblokin Facebooknya, akun sosial media mantannya itu udah di-block semua. Tapi si pria itu dalam kesempatan ini masih beberapa kali ngepoin. Kalau misalnya si wanita ini tahu, apa Kak tindakan yang tepat untuk dilakukan si wanita ini? Ya, pertama pasti akan komunikasi dulu. Bisa kita komunikasi secara asertif dulu, secara baik-baik. Kalau bisa diperbaiki. Kalau dirasa masih nggak bisa, ya jalan kedua itu. Ya, maaf, ini bisa dikatakan sebagai solusi terakhir gitu. Nggak bisa. Karena soal ini nggak tidak mendapatkan cinta dan si pria ini juga belum. Sebenarnya sekarang udah punya anak. Dan ketika mau bisa pun si pria udah, enggak lah kayaknya enggak deh. Tapi
karena udah punya anak. Dia bertahan itu bukan karena cinta sama istrinya, tapi karena yang sudah punya malu sama keluarga. Dia mempertahankan itu harus dasar cinta, harus dasar. Bener Kak, kalau misalnya balik ke cerita itu, apakah yang mereka itu lewat ta'aruf kah atau gimana? Kan bukannya kalau misalnya, oh nggak ta'aruf. Iya Dia kan lihat harus terbuka kan, yang kayak tentang diri dia atau gimana. Oke Kak, cukup. Dari Kak Teddy ada ini nggak? Tadi rekamannya mute masih di mute cuy. Mungkin ini aja nambahin sedikit dari tanggapannya Mbak. Siapa sih, Mbak Desi ya? Denisa. Denisa, sorry. Ya, soal rumah tangga itu. Ini kalau misalkan berbicara dengan sesama hati laki-laki ya, mungkin yang membuat dia belum move on karena mungkin memang dia masih stalking dan sebagainya. Cuman ada satu hal yang mungkin tidak kita sadari, yaitu mungkin dia belum mendapatkan kenyamanan dalam rumah tangga dia. Dia itu belum merasa nyaman di dalam rumah tangga dia. Maka kalau misalkan kamu Mbak Denisa sebagai seorang sahabat atau kerabat daripada si istri, maka coba deh ngobrol dengan sesama hati ke hati ya antara kalian wanita. Coba deh untuk bikin rasa nyaman di dalam hubungan keluarga itu. Bagaimana ya komunikasi yang terbuka. Aku sama Mbak Ulfa itu cukup terbuka dalam hal komunikasi. Apapun itu kami komunikasikan. Bahkan sampai hal yang sensitif itu pun masih cukup terbuka kami. Jadi kalau misalkan memang dari Mbak Denisa itu adalah kerabat daripada si istri itu, coba deh ajak bicara dengan si istrinya dan ajak si istri itu untuk lebih komunikasi lebih terbuka lagi dengan si suami. Jangan ada lagi yang ditutup-tutupi, jangan ada lagi yang didustakan antara mereka. Kalau yang aku tangkap sih, kemungkinan si suami tadi itu masih belum memiliki rasa nyaman dalam keluarga tadi. Kenapa? Karena kalau misalkan si suami itu sudah memiliki rasa nyaman, aku bisa menjamin 90% suami itu bakalan melupakan si wanita lain di luar sana deh. Dia pasti bakalan 100% memberikan kehadirannya kepada istrinya tadi. Bisa aku jamin seperti itu sih dari Mbak Denisa. Mungkin itu aja sih tanggapan aku dikit aja. Terima kasih. Oke, makasih Kak Teddy, Kak. Cukup. Ya. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi karena udah jam 13. One more question. Tapi sebelum ke mereka, aku pengen nanya ke Abi. Tadi sempat terlintas ya ketika ini jujur ya baru-baru terlintas. Jadi ketika kita ketemu itu jarang aku tanyakan. Jadi ketika kamu tadi bilang ketika kita jatuh cinta itu menjadi bodoh ya. Nah, pas aku pacaran terakhir dengan mantanku ini yang si skripsi ini, itu kan karena kami sama-sama memiliki kesalahan masing-masing. Oke, paham nih ya? Siapa? Dengan mantan aku yang terakhir yang skripsi ini. Oke, kami memiliki sama-sama salah nih. Aku punya salah, dia punya salah. Oke, dengar gak? Oke, nah aku punya salah, dia punya salah. Yang menjadikan itu berakibat dia akhirnya menemukan kenyamanan di laki-laki lain karena dia kan lagi PKL dan sebagainya. Jadi dia menemukan kenyamanan di laki-laki lain. Nah, dalam hal itu aku tuh punya cara untuk mengungkapkan pendustaan dia. Paham nggak? Maksudnya pengkhianatan dia. Paham sampai sini? Nah, kalau misalkan memang aku jatuh cinta, tapi kenapa aku bisa berpikir seperti logik seperti itu, bisa menemukan bagaimana caranya menemukan caranya dia berkhianat dan sebagainya. Itu gimana tuh? Ada penjelasannya? Oh, artinya kamu logikanya itu kayak mencari apa ya? Bisa dikatakan mencari kebenaran tentang pengkhianatan itu ya, atau gimana? Iya kayak gitu. Jadi mulai dari aku ngedatengin rumahnya diam-diam, ngecek rumahnya diam-diam dan sebagainya. Aku nungguin dia di sekitaran rumahnya. Aku nanya-nanya
tetangga-tetangga sana. Karena kan aku kan walaupun aku pacaran itu nggak baik ya, cuman aku pacaran itu permisi. Jadi aku dengan orang tuanya tahu, dengan tetangga-tetangganya pun kenal. Nah seperti itu gimana tuh penjelasannya? Ini cukup mengganggu di aku sih. Yang kamu lakukan itu bukan lagi di fase apa ya, ibaratnya bukan di fase tsunami dopamin. Kamu udah di fase cintanya itu nggak secinta di awal, gitu ya. Kemudian ada satu motivasi. Kenapa kamu harus melakukan itu? Oh nggak sih? Gini, kalau dikatakan cinta itu bisa jadi bodoh, itu adalah ketika biasanya ada terjadi namanya tsunami dopamin. Dopamin itu yang mengaktifkan PFC, tapi mengaktifkan namanya amigdala dan seterusnya lainnya. Itu ketika di awal itu akan membanjiri banget tuh, dan kita akan sangat sulit untuk berpikir secara logis untuk melakukan banyak hal. Makanya orang-orang yang pacaran itu sulit dinasehatin dan nggak bisa dinasehatin oleh pacaran, jangan pacaran. Dan tapi ketika ada motivasi lain terkait dengan pasangannya, kayak kamu mencari tahu tentang kebenaran itu sampai menyelidiki lain dan sebagainya, itu ada motivasi dan ada dorongan kenapa kamu harus melakukan itu. Ada satu hal yang ada apa ya, ego atau mungkin gejolak batin atau secara emosional, kamu tuh ingin tahu tentang hal itu, sehingga bukan lagi perasaan dominan cinta yang ada dalam otak kamu, tapi yang dominan itu adalah tentang bagaimana kamu itu mau untuk bagaimana caranya kamu bisa untuk membuka itu. Dopamin yang tadinya ada itu jadi nggak ada. Kan kita jadi bodoh itu karena PFC kita itu off ya, dan amigdala kita tuh on karena dopamin yang membanjiri. Jadi bodoh. Nah ketika dopamin itu nggak membanjiri itu, artinya PFC itu masih bekerja. Kalau udah di fase itu, dopamin kamu sedang tidak terlalu banjir gitu. Contoh sederhananya ketika kamu awal-awal cinta, ya mungkin di chat ada rasa seneng gitu ya. Kemudian ketika bertemu udah seneng, ngobrol sharing seneng banget. Nah itu yang bikin jadi bodoh tuh di fase itu. Tapi kalau udah di fase yang tadi, yang dimana dopamin kamu sudah nggak banjir lagi, PFC kamu dan otak kamu sudah nggak dibanjirin, maka PFC kamu tuh bisa berfungsi. Itulah kenapa kamu bisa berfungsi. Tapi kalau pas jatuh cinta, dopamin kamu banjir, PFC kamu off. Berarti makanya kita ngasih tau orang yang jatuh cinta itu nanti ya, pelan-pelan ya, nggak bisa langsung. Nanti, betul. Bodoh kamu, tolol kamu, makanya jangan pacaran. Nah, makanya kalau ada orang yang lagi jatuh cintanya, kamu nasihatin kayak mana pun itu susah. Tapi kalau lagi sakit hati gitu ya. Nah, lagi sakit hati, dia nangis-nangis. Mungkin teman-teman pernah curhat, ada teman yang curhat yang kayak ketika dia sakit hati, dia benar-benar iya mau pacaran lagi. Tapi ketika nanti di chat, kemudian nanti diketemukan, ngobrol di telepon, semuanya hilang. Terus semua hilang tuh pengen pacaran lagi dengan orang itu. Kenapa? Ya tadi dopaminnya lagi nyari gitu ya. Hormon oksitokinnya gempa gitu ya, kayak mencari kenyamanan lagi, mencari ikatan lagi dengan orang itu, gitu. Yang berujung kepada apa? Pada ketika ada orang itu ngechat kamu lagi atau nelpon, yang berujung kepada rasa nyaman yang muncul kembali. Even itu toksik, gitu, kamu akan tetap balik lagi. Itu guys, makanya kalau misalkan kalian perempuan nangis lagi dalam kacau percintaan, jangan curhat pada cowok, laki-laki. Ya betul. Itu jangan sama sekali. Jangan. Nah itu, jadi ketika orang itu lagi disakiti, ya, ini bahasanya gini. Kayak kamu akan berusaha untuk menjauh, tapi ketika kamu dekat, ada yang hubungin kamu akan kembali lagi. Nah itulah kenapa dalam Islam ketika kita itulah kenapa dalam Islam dia tuh disuruh menundukkan pandangan gitu. Ataupun misalkan kita udah nggak mau lagi sama orang itu, kita berusaha untuk membuang semua trigger yang berkaitan dengan orang itu. Mungkin kamu blok, mungkin kamu cut off, mungkin kamu jauhi semua barang-barang yang kamu miliki, kamu semuanya berikan ke orang lain, kamu buang. Itu salah satu cara supaya kamu menghilangkan trigger dan cara untuk kamu benar-benar sembuh. Berapa lama Kak? Ada sebuah studi yang mengatakan supaya dopamin kamu atau stres kamu itu tidak terlalu meronta lagi dan tidak mengganggu pikiran kamu, itu minimal 8 bulan. Jadi studinya
kurang lebih selama 8 bulan. Jadi mungkin kamu akan melalui fase relapse, melalui fase-fase yang berat, yang selama ini mungkin ketika bangun tidur ada yang mencari lagi atau apa, dan sekarang nggak ada lagi. Jadi itu fase-fase yang berat. Kurang lebih selama 8 bulan. Kalau kamu udah bertahan 8 bulan itu, maka biasanya setelah 8 bulan kamu akan enjoy your life lagi. Dan fasenya ada beberapa fase ya. Ada fase, aku lupa ada sekitar 5 atau 7 fase yang akan dilalui seseorang itu hingga benar-benar sembuh. Salah satunya adalah ada fase relapse. Relapse itu kayak teringat lagi, nanti di kesalahan itu. Nah, itu fase yang berat. Tapi kalau kamu udah bisa ngelakuin ini, nanti akan lebih seru bahas tentang percintaan itu secara neuroscience ya, atau secara psikologi itu seru. Cinta itu bukan dari hati, tapi memang sistem ya, dari sistem atau proses otak dan juga biologis. Itu kan cinta. Cinta itu bukan hanya sekedar baper-baperan. Kenapa kamu bisa baper? Itu bisa dijelaskan secara sains. Kenapa kamu bisa deg-deg gitu ya? Deg-deg ke jatuh cinta atau ketemu orang yang kamu sukai, kenapa deg-degan gitu. Itu bisa dijelaskan secara sains. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi bukan kayak cinta. Jadi apa? Cinta itu bisa dibagi nggak? Apa? Cinta bisa dibagi nggak? Maksudnya tidak bisa dibagi? Ya cinta bisa dibagi dengan yang Ya, pertama dan itu yang cinta kedua. dengan dia cinta gitu. Langsung ngomong. Jadi dia langsung ngomong. Ya, ini cinta itu apakah bisa dibagi? Bisa. Tapi apakah bisa sama rata? Mustahil. Mustahil. Ya, nggak bisa sama rata sebenarnya rasanya itu. Even terhadap anak sendiri ya, itu susah untuk sama rasa, untuk sama rata itu susah. Kita yang ada kecenderungan. Kita yang kecenderungan ke satu-satu. Kenapa aku nanya gitu? Karena obrolan aku dengan kemarin aku di Urban kan aku ceritain aku nemukan guru baru by Abizar ya. Nah jadi aku obrolan terakhir aku dengan guru baru ini, tahu-tahu beliau ini ngomong gini, coba kalian cari di Al-Quran ada nggak Allah nyuruh tuh kita menikah dengan satu istri? Nggak ada, yang ada 2 istri. Oh makin klop nih kayaknya nih. Terkadang laki-laki bisa mencintai 2 wanita sekaligus. Jangankan laki-laki, wanita juga sama. Bisa mencintai 2 pria sekaligus tuh bisa. Saya katakan, cinta itu kalau teman-teman bagi bisa, tapi apakah sama rata? Susah. Sangat-sangat sulit. Bahkan kedua orang tua untuk satu orang ayah aja, kepada 2 orang anaknya, mungkin cintanya sama-sama besar, tapi akan ada cenderungan salah satu. Kalau nggak percaya, tanya aja sama mama. Kalau kamu sama kita, aku juga tanya gitu kan. Pasti kan ada kecenderungan di salah satu. Sayangnya besar sama adik kita mungkin sayangnya besar, tapi akan ada kecenderungan di salah satu. Susah untuk sama-sama adil dalam apalagi dalam rumah tangga ya. Makanya aku ada mendapatkan satu apa aku lupa ya. Jadi satu pembahasan dari aku lupa hadis tentang apa gitu. Ini dalam bab rumah tangga ya Kak Teddy ya, yang dituntut untuk adil 100% itu adalah perihal nafkah. Nafkah itu ya baik batin ataupun lahir. Iya benar, makanya kan di dalam 1 bulan ini kan ada 1 tahun ini kan 12 bulan dan 1 tahun ini kan 12 bulan dan maksimal atau apa sih namanya, waktu paling lama kita tidak menafkahi seorang istri kan 3 bulan. Nah makanya 12 dibagi 3 berarti 4. Nah itu udah. Astaga. Semua ada solusinya guys. Islam itu tidak sekotak itu kok, santai aja, selu santai. Jadi gitu, memang begitu guys. Kalau kita berbicara tentang cinta atau makanya dalam Islam itu yang dituntut ya adil 100% itu adalah perihal nafkah. Nafkah. Di perihal perasaan saya belum bisa menemukan itu. Justru ada satu ustadz yang mengatakan, satu syekh ulama yang penting itu nafkah lahir. Lahirnya kayak ya nafkah uang, batin dan seterusnya itu harus sama. Dalam perlakuan yang itu harus adil. Tapi soal rasa itu setiap ada cenderungan
punya istri pertama, punya istri kedua, punya istri ketiga, punya istri keempat. Rasulullah saja benar-benar mencintai Khadijah. Kalau ada istri lain yang merendahkan atau istri lain yang menyebut Khadijah dalam diksi yang nggak baik, itu Rasulullah mungkin secara pengakuan lahir dan batin yang masalah itu bisa, tapi kalau di hal rasa enggak. Saya ada salah satu kecenderungan dan kecenderungan salah satunya. Jadi ya guys, aduh sampai 10 padahal masih sekali ya. Rasa. Wah. Oke. Teman-teman, sudah selesai pembahasan kita pada malam hari ini. Jangan lupa subscribe. Masa tentang cinta pandangan pertama, tapi nggak tahu apa itu membahas tentang poligami. Oke. Dan setelah ini saya harap teman-teman tidak lagi terjebak dalam perasaan cinta pandangan pertama. Intinya gejolak rasa pada pertemuan pertama itu tidak akan lebih jauh ketika teman-teman tidak melanjutkannya dalam interaksi yang lebih intim, ya. Teleponan tanpa ada uzur yang syar'i, chatting yang syar'i, ya, itu akan lebih terjaga. Jadi kalau teman-teman terus memancing, terus membuka, pola yang nantinya akan membuat teman-teman semakin dekat dengan orang tersebut dan akan semakin sulit untuk pasti. Kesimpulannya, apakah cinta pandangan pertama ada? Jawabannya tidak ada. Tapi kalau dibalik apakah cinta pandangan pertama itu bisa menjadi pemicu cinta pertama, ya, atau bisa memicu perasaan cinta, ya, ini bukan menjadi sebuah kepastian. Silakan Babe kalau ada closing statement-nya. Closing statement itu aja tadi, yang 1 tahun itu 12 bulan dan maksimal. Astagfirullah. Nah itu salah satu bukti memang komunikasi kami itu termasuk yang terbuka banget. Jadi sampai hal yang seperti itu memang kami komunikasikan. Itu udah dapat lampu hijau. Walaupun sampai sekarang belum di ACC. Waduh, kayaknya akan ada indikasi nih. Astagfirullahaladzim. Itu ya guys, itu semoga menjadi kunci semoga bisa menjadi kunci untuk rumah tangga kalian, biar komunikasinya terbuka. Kalau misalkan untuk aku, closing statement-nya adalah kalau misalkan berbicara cinta itu seharusnya ya, cinta itu seharusnya totalitas. Cinta itu harusnya menyenangkan. Kenapa? Contoh aja ketika Bunda Sufiyah mencintai Nabi Muhammad. Dari yang namanya benci banget bisa menjadi sebuah cinta. Nah, cinta itu seharusnya seperti itu. Bukan Sufiyah atau Safiyah, Bunda Safiyah. Yang darinya benci menjadi cinta. Dan seperti itulah seharusnya cinta. Membuat kita itu merasa nyaman, membuat kita tuh merasa ditunggu-tunggu, membuat kita tuh merasa dikangen-kangenin, membuat kita tuh merasa kalau nggak ada dia tuh kurang gitu. Nggak apa-apa, tapi itu nanti setelah kita menikah. Dan buatlah perasaan itu ketika kita sudah menikah nanti. Jangan ketika kita menikah nanti itu malah kita menjadi orang yang kita pulang nggak pulang ya terserah, kita ngabar nggak ngabarin ya terserah. Jangan ya teman-teman. Maka dari sekarang perbaiki diri kita, kenali diri kita agar kita nanti bisa mengenal cinta yang baik itu seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Kak Abizar Albiru. Terima kasih tim Hike yang sampai sekarang masih konsisten untuk terus sharing session bersama kita. Doakan untuk teman-teman di tim Hike ya teman-teman ya, bisa terus semangat dalam berdakwah, sehat-sehat untuk mereka, diberikan kelancaran, diberikan rezeki agar bisa terus menyapa kita di agenda-agenda selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dari Kak Abizar boleh closing statement-nya. Baik, teman-teman, closing statement dari saya kita juga sampai diberi oleh diri oleh saya. Bahwasanya cinta pada ada adalah kan nyaman, kekaguman pada pandangan ataupun dalam kan cinta itu perlu dipupuk, jaga, dan perlu juga untuk dihargai, perlu apresiasi dan seterusnya. So buat teman-teman semua mungkin hanya di Hike ya kalian membahas cinta, tapi ada baper-baper
Justru kalian bahas cinta, disuruh mikir ya secara logik gitu ya, bagaimana cinta itu bekerja. Ini jadi hype, aku nggak tahu ya kalau dia betul-betul slide aku seperti itu. So, thank you. Aku harap teman-teman semua jadi orang-orang yang bijak ya, mencintai dan dalam mencintai. Jangan bilang cinta itu nggak bisa. Ini salah satu logika. Ada yang bilang cinta itu butuh logika. Justru cinta itu butuh logika. Ya, logika itu kalau pernah sampaikan di akademi pranikah, cinta itu butuh logika, dan logika itu adalah sebagai kompas, sebagai arah. Kalau cinta itu perihal rasa, maka logika itu adalah perihal kompas atau tentang petunjuk mau dikemanakan rasa yang ada. Semua dalam jatuh cinta dan semuanya jatuh. Thank you for tonight ya, sampai ketemu sharing session ya. Jangan lupa untuk join grupnya kalau teman-teman belum join grupnya ya. Kalau misalnya masih join dan join, kalau nanti kita yang di Palembang ya yang udah daftar, kita ketemu di tanggal 21 September gitu ya. Dan beruntung kalian yang sudah mendaftar, karena pesertanya itu mungkin kalau dibuka sampai sekarang bisa sampai 300 lebih, dimana kita post di 200 peserta, dan itu pun masih ada beberapa yang menghubungi ya untuk penambahan kuota. Nanti kita bertemu tanggal 21, jadi usahakan teman-teman datang, jangan nggak datang, karena acara spesial dan teman-teman galau tentang ujian itu, tentang masalah hidup, tentang ujian hati, kalian datang aja. Kamu nggak berani menjamin kalian akan sembuh, tapi aku bisa menjamin ada kalian akan menemukan sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana memandang ujian, memandang sebuah masalah hidup, dan tentang bagaimana teman-teman ini memahami cara kerja dan skenario Allah dalam membuat kita jadi lebih baik. Itu yang bisa saya jamin. Tapi apakah bisa langsung sembuh? Saya tidak bisa menjamin. Thank you teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak. Mari kita tutup ini dengan melafazkan hamdalah dan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita tadi thank you so much dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa kalau kalian dapat dari share ini, share tag Hai Indonesia, tag Teddy Atapia, dan tag kita sama-sama bagikan, kita sama-sama sharingkan ya, agar jadi pahala jariah tentang apa yang kita lakukan. Thank you dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Pak Diri yang mewakili tim Hai dan mewakili Teddy juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Waalaikumsalam. Bye bye.